Ya, ini adalah investornya gitu ya. Per Agustus 2020 itu baru 3 juta orang. Dari total 175 juta jiwa masyarakat Indonesia itu baru 3 juta investor per Agustus 2020. Kalau kita bicara tentang usia produktifnya adalah 80%, berarti seharusnya ada 230 sampai 240 juta usia produktif. Sayangnya baru 3 juta orang yang melihat potensi di pasar saham ini. Setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakni pastikan memiliki RDN atau mungkin istilah yang lain adalah RDI, rekening dana investor, yang dibuka oleh orang tersebut gitu ya, yang dibuka oleh orang tersebut melalui sekuritas yang terdaftar di OJK dan BEI. Kemudian yang kedua, pahami profil resiko masing-masing dan terus kemudian menerapkannya di dalam saham. Bagi Anda yang masih was-was, masih tipe orang yang hati-hati, ini istilahnya adalah profil resiko konservatif, better Anda fokus aja nabung saham, udah tabung aja dengan time frame yang sudah Anda tentukan. Misalkan contoh nih, saya punya target 10 tahun lagi mau beli rumah, ya sudah berarti Anda nabung saham selama 10 tahun gitu. Kemudian yang kedua, untuk Anda yang suka high return tapi Anda masih suka was-was gitu ya, orang hati-hati gitu ya. Berarti sebenarnya Anda tipe orang moderat. Kalau profil risiko moderat ini, Anda bisa menjadi daily trader atau overnight trader gitu ya. Jadi misalkan contoh nih, Anda kejebak rutinitas, bekerja 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah, ada fokus aja nih. Beli saham pagi, jual sore. Atau beli saham sore, jual pagi. Nah, seperti itu. Atau kalau Anda tipe profil resiko yang high risk, nah Anda boleh tuh masuk di sana sebagai seorang fast trader, ya di mana Anda pantau terus chartnya gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, disiplin money management. Disiplin money management dan lakukan diversifikasi. Jadi ketika Anda menaruh sejumlah uang di RDN atau RDI tadi, jangan 100% dimasukkan pada satu emiten sehingga portofolio Anda bisa sehat gitu. Ketika yang satu turun, mungkin di satu sisi lagi akan naik. Disiplin manajemen gitu, money management dan diversifikasi. Kemudian yang keempat gitu ya, Anda juga harus belajar. Jadi Anda harus betul-betul melek tentang dunia saham ini. Berarti Anda harus belajar bagaimana menganalisa fundamental perusahaan. Kemudian Anda harus belajar tentang technical analysis. Anda juga harus belajar tentang bagaimana menganalisa tiap news yang beredar gitu ya. Tentu saja tiap hari akan ada news-news yang bisa memberikan sentimen positif ataupun sentimen negatif terhadap salah satu emiten tertentu. Misalkan contoh seperti itu. Dan terus kemudian yang kelima, nah ini yang memang sedikit menantang. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya emosi. Jadi yang kelima, kuasai emosi diri Anda. Fear and greedy Anda harus bisa Anda kuasai. Jadilah master atas diri Anda terlebih dahulu. Jadi memang itulah yang akhirnya sedikit dimanfaatkan oleh para provider pelatihan saham di luaran sana begitu ya. Kalau Anda mau ikut pelatihan saham gitu biasanya berkisar antara 10 juta sampai 50 juta hanya untuk 2 sampai 3 hari pelatihan saham saja. Lumayan, mulai dari 0 sampai expert, kan lumayan gitu ya. Padahal kalau itu bisa langsung dimasukkan ke deposit atau RDN atau RDI gitu ya, itu akan menjadi modal yang cukup menarik untuk bisa Anda manfaatkan. Itu juga kalau kita bicara tentang emosi begitu ya. Siapa sih yang tidak punya emosi? Siapa sih yang tidak punya rasa takut? Siapa sih yang tidak punya rasa serakah? Semua manusia pasti punya. Untuk itulah kami hadir di sini.